Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Pradani, NIM 0505201007, kelas Asuransi Syariah 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Kenneth W. Morgan menerangkan bahwa berita yang dapat dipercaya tentang Islam di Indonesia yang mula-mula sekali terdapat dalam Marco Polo setelah bekerja pada Kubilai Khan di Tiongkok, sehingga di Perla, sebuah kota di pantai utara Sumatera. Menurut Marco Polo, penduduk Perla ketika itu diselamatkan oleh pedagang yang dia sebut penyembah berhala yang belum beradab. Hal itu menunjukkan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, dan Brunei. Di Asia Tenggara, Islam merupakan kekuatan sosial yang patut diperhitungkan karena hampir seluruh negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya, baik mayoritas ataupun minoritas, memeluk agama Islam. Asia Tenggara juga dianggap sebagai wilayah yang paling banyak memeluk agama Islam. Termasuk wilayah ini adalah pulau-pulau yang terletak di sebelah timur India sampai lautan Cina dan mencangkup Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara sampai saat ini merupakan polemik panjang yang menimbulkan pro dan kontra antara sejarawan, agamawan, analog, dan intelektual. Masuknya Islam di Asia Tenggara adalah melalui proses perdagangan internasional yang berpusat di Sekat Malaka melalui para pedagang Muslim Persia dan Arab. Namun, proses masuknya Islam di negara-negara bagian Asia Tenggara tidak sepenuhnya sama. Ada juga negara yang sudah menggunakan tradisi Islam ala Persia dan Islam ala Arab. Islam berkembang di Asia Tenggara melalui beberapa proses saluran, diantaranya saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, seni, dan politik. A. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Teori tentang penyebaran Islam yang dapat diterima oleh sebagian besar lapisan masyarakat Asia Tenggara adalah fleksibelnya ajaran Islam yang dikenalkan ke Asia Tenggara disesuaikan dengan sifat mistik dan sinkretik kepercayaan masyarakat sebelumnya. B. Saluran dan cara-cara Islamisasi Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Adapun saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu 1. Saluran perdagangan, 2. Saluran perkawinan, 3. Saluran tasawuf, 4. Saluran pendidikan, 5. Saluran kesenian, 6. Saluran politik. C. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hubungan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Mulai abad ke-7 dan ke-8 atau abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Orang Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Karena itu, sampai sekarang, kaum Muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negeri mereka yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sendiri sejak abad ke-7 dan sesudahnya. D. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara, seperti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, Cina, dan India. 1. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab yang dikemukakan oleh John Crawford. Ada beberapa bukti dari teori ini, yaitu A. Kampung Arab di Sumatera Utara, yaitu Tasik. B. Persamaan penulisan dan kesejahteraan Asia Tenggara dan Arab. C. Budaya dan musik pengaruh dari Arab seperti dapus dan tarian Japin.
D. Karya-karya yang menceritakan pengislaman raja tempatan Syekh dari tanah Arab. 2. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Cina yang dikemukakan oleh E.G. Heredia dan H.Q. Fatimon. Ada beberapa bukti kedatangan Islam dari Cina, yaitu A. Pada batu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. B. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Malaka, dan Jawa. 3. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau Gujarat yang dikemukakan oleh S. Hungronze. Ada beberapa bukti dari teori ini, yaitu A. Terdapat batu marmar pada batu nisan mempunyai ciri buatan India, contohnya di batu nisan Raja Malik Pasai. B. Unsur budaya India amat banyak kita jumpai di negara-negara Asia Tenggara. E. Perkembangan keagamaan dan peradaban. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada term penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tidak terlepas dari kaum pedagang Muslim, hingga kontrol ekonomi pun dimonopoli oleh mereka. Islamisasi dari kawasan Asia Tenggara ini membawa persamaan di bidang pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa kaum bangsawan. Tradisi pendidikan Islam melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Bahasa-bahasa lokal diperluasnya dengan kosa-kosa dan gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu secara khusus dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media pengajaran agama. Bahasa Melayu juga punya peran yang penting jadi pemersatu seluruh wilayah itu. F. Perkembangan dan peradaban umat Islam di Asia Tenggara. 1. Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari negara Arab. Islam masuk ke Indonesia secara damai sehingga masyarakat menerima kedatangan Islam. Daerah pertama kali dimasuki agama Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera, yaitu daerah Baros. Perkembangan Islam di Indonesia ditandai adanya kerajaan Islam di Nusantara ini. Perkiraan jumlah penduduknya sekitar 165 juta dengan 90% darinya beragama Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim. Selain Islam, agama-agama Buddha, Hindu, Katolik, dan Protestan. Sejarah peradaban Islam merupakan agama yang diakui negara. Kemajuan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan juga peran perjuangan dakwah para wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Indonesia memang bukan negara agama atau teokrasi dan bukan negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara beragama yang mendukung kehidupan beragama warganya. Hal ini dijelaskan dengan dibentuknya Departemen Agama, Pengadilan Agama, Pembinaan Masyarakat Beragama, Wakaf, dan Zakat. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat betapa ajaran Islam telah meresap ke dalam lubuk hati sebagian besar bangsa Indonesia, telah berakulturasi sedemikian rupa, dan telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Peninggalan peradaban Islam di Indonesia antara lain: A. Masjid. Masjid di Nusantara dirancang bangunan bersifat likal tradisional, seperti berdiri di atas batu tebal dan berdenah bujur sangkar, berundak-undak, memiliki pagar keliling, berarsitektur rumah jonglo, dan bahkan banyak diantaranya yang beratap tumpang 2 tingkat seperti Masjid Agung Cirebon, 5 tingkat seperti Masjid Banten, 7 tingkat seperti Masjid Agung Lama Ternate, dan lain-lain. B. Bangunan sekuler. Salah satu produk budaya Islam di Nusantara adalah istana atau keraton, yang termasuk kelompok bangunan sekuler. Pola arsitek keraton di Jawa seringkali mengacu pada tradisi rancang bangun di masa sebelumnya, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hinduistik. C. Kaligrafi Islam. Pengaruh seni Islam ini melimpah ke dalam seni rupa, seperti seni kaligrafi dan dekoratif, rak-rak buku, sajadah, mimbar masjid, dan lain-lain. 2. Malaysia. Sekitar abad ke-14, agama Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Malabar. Ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz
dari Jeddah yang mengislamkan pejabat pemerintah Malaka, dan kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan raja yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah, dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah pada tahun 1477. Syekh Abdullah mengislamkan raja dan pembesar serta anak negeri Kedah. Ada beberapa cara masuknya Islam di Malaysia melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari Jazirah Arab yang pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan penyelenggaraan kegiatan internasional, yaitu Musabaqah Ilawatil Quran yang selalu diikuti kori-kori Indonesia. Perkembangan Islam di Malaysia telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui dunia Islam. Mengenai hasil peradaban Islam di Malaysia ini juga tidak kalah dengan negara-negara Islam yang lain, yaitu adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong. B. Banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam. C. Berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia. 3. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa hambatan-hambatan. Pendapatan per kapita negara ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam. Brunei mengumumkan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984, merupakan negara termuda di Asia Tenggara dengan menempuh perjuangan melalui jalur diplomasi pihak kerajaan. Setelah Brunei merdeka, kerajaan berusaha menjadikan Islam sebagai landasan undang-undangnya. Penduduk Brunei hanya berjumlah 370.000 orang dengan pendapatan per kapita sekitar 23.600 dolar Amerika, sekitar 225 juta rupiah. Penduduknya 67% beragama Islam, 30% Buddha, 10% Kristen, dan kepercayaan lainnya 10%. Islam adalah agama resmi Kerajaan Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah 1967 sampai kini. 4. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura lebih kurang 15% dari jumlah penduduk, lebih kurang 476 orang. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam, ada lebih kurang 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk perdagangan internasional. 5. Filipina. Berdasarkan Kapten Thomas First tahun 1775 Masehi, ada orang Arab yang mula-mula masuk pulau Mindanao atau Filipina adalah Mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu, Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitas sebagai Muslim. Kaum Muslimin Filipina tetap memegang teguh tradisi karena bagi mereka agama merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal pendidikan umum, kaum Muslim Filipina ada yang mau menerima dan ada yang mendakinya. Muslim terbesar ke seluruh Filipina ditandai dengan sebuah masjid kecil yang sekarang ditemui di setiap kota dan provinsi. 6. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand dengan melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Ketika Raja Thailand menekan Sultan Muzaffar Shah
pada tahun 1424 sampai 1444 dari Malak agar tetap tunduk kepada Thailand dengan membayar upeti sebanyak 40 tahil emas per tahun ditolaknya. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1444 sampai 1477, tentara Thailand dipanjang dapat dibersihkan. Pada akhir-akhir ini, Muslim Patani cukup lama mendapat tekanan dan penindasan dari rejim Bangkok yang memeluk Buddha. 7. Myanmar. Islam sampai ke Myanmar melalui banyak jalan, yaitu para pedagang Arab Muslim menetap di garis pantai selama abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi atau sesudahnya, mula-mula di atas pantai Arakan dan kemudian ke selatan. Suatu negara Muslim Nasruddin Mahmud Shah pada tahun 1442 sampai 1459 Masehi membantu Raja Sulaiman Naramita membangun negara yang Muslim. 8. Kamboja. Kamboja pernah mengalami suatu kejadian mengguncang panggung sejarah umat Islam, baik menyangkut politik maupun ekonomi. Di Kamboja, peranan dan pengaruh kaum Muslim lebih besar karena beberapa abad sebelumnya di Champa yang kemudian bergabung dengan kerajaan Kamboja pernah terdapat kesultanan Muslim. Masuknya Islam penguasa Kamboja ini lebih memperkuat posisi dominasi masyarakat Muslim di Kamboja. Nasib kaum Muslim yang berubah dengan cepat itu merupakan akibat dari serangan gencar yang dilakukan Eropa yang kemudian mengakhiri dominasi kaum Muslim di Asia Tenggara. 9. Vietnam. Masuknya Islam ke Vietnam, sejarawan sepakat bahwa Islam telah sampai ke Vietnam ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui jamaah India, Persia, dan pedagang Arab, dan menyebar antara jamaah Kham sejak adanya perkembangan kerajaan mereka di daerah tengah Vietnam dan dikenal dengan nama Kerajaan Kampa. Islam masuk ke Vietnam melalui beberapa rute, diantaranya yaitu A. melalui perdagangan Arab di garis pantai awal abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, kemudian ke Laut Arakan dan ke selatan. B. Pedagang Melayu dan India yang aktif dalam penyebaran Islam. C. Melalui pedagang ayunan pada abad ke-19 yang menduduki bagian utara Vietnam. 10. Laos. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui para pedagang Cina dan Yunan. Para saudagar Cina ini bukan hanya membawa dagangan ke Laos, namun juga ke negara tetangga seperti Thailand dan Burma. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga hari ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Mereka menyerupai kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Laos merupakan salah satu negara yang kaya dengan keberagaman etnis. Setengah populasinya, yang 4,5 juta orang, berasal dari etnis Laos atau dikenal masyarakat lokalnya sebagai Laos Lam. Mereka berasal dari dataran rendah Mekong yang hidupnya mendominasi di Vietnam dan Luang Prabang. Secara tradisional mereka juga mendominasi pemerintahan dan masyarakat Laos. 11. Timor Leste. Timor Leste dahulu adalah salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya, negara ini bernama Timor Timur, dan setelah menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis yaitu Timor Leste sebagai nama resmi negara mereka. Timor Leste yang dahulunya bernama Timor Timur juga sebagai daerah Nusa Tenggara Timur lainnya mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Hal ini disebabkan karena daerah ini dikuasai oleh Portugis. Sekilas dari proses Islamisasi di Asia Tenggara menunjukkan adanya waktu, bentuk, dan pola yang seragam. Sebagai wilayah persebarannya Islam dan vertikal, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Islam masuk dengan wujud yang sangat beragam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama fitrah. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.